Uh, so excited gitu kan. Untuk XC build-nya lumayan bagus sih. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue kedatangan sebuah paket dari Fujifilm yang merupakan sebuah kamera terbaru mereka yang bakal dirilis. Atau kalau kalian nonton video ini harusnya udah rilis gitu ya. Cuman kamera ini tuh kamera yang dirumorkan tadinya katanya bakal jadi XT40. Dan gue tuh tadinya kayak, waduh kalau ada XT40 lucu juga gitu ya. Karena kita punya XT50, udah launching, udah lama gitu kan. Tiba-tiba ada XT40 tuh kayak mungkin reviewnya nanti bisa ala-ala Tenet gitu kan. Jalan mundur gitu kan. Karena yang keluar adalah versi sebelumnya. Dan ternyata yang keluar adalah XT30 Mark III gitu ya. Jadi benar-benar unik sekali, tapi nggak apa-apa, kita lihat dulu aja. Karena secara konsep memang kalau dijadiin tipe baru kayak XT40 misalkan, atau XT50S mungkin, atau semacamnya, mungkin kurang cocok. Karena memang ya dia speknya nggak setinggi itu sih. Karena memang dia lebih ke refreshment dari XT30 Mark II. Ini XT30 terlalu di milking abis ya kayaknya. Kayak nggak dimati-matiin gitu, padahal udah ada XT50-nya juga. Ya jadi sebenarnya kalau kalian lihat XT50 itu kan memang dia sensornya langsung ke 40 megapiksel. Sedangkan kalau kita lihat XT30 yang XT20 dan XT10 gitu ya, mereka nggak main ke high resolution seperti itu. Jadi mungkin ada sedikit gap sehingga ya perlu ada opsi yang lebih murah yang bawa sensor masih di 20-an megapiksel gitu. Dan hadirlah XT30 Mark III ini yang di-refresh dengan prosesor baru. Tapi dia masih menggunakan sensor yang lama ya, kayak XT30 yang Mark II kalau nggak salah sensornya. Jadi dia lebih ke processing powernya aja, sama ya ada beberapa peremajaan yang kalau kita di mobil itu menyebutnya facelift lah gitu ya. Ada beberapa pembaruan yang mungkin tetap bisa menarik buat kalian. Dan dari segi price point juga biasanya kayak XT30 yang Mark II itu dia nggak tambah mahal dari yang Mark I karena dia memang menggeser sebenarnya. Jadi XT30 Mark I-nya itu discontinue jadi yang Mark II, dan kayaknya yang Mark II-nya kemungkinan discontinue dan sekarang beralih ke Mark III gitu ya. Jadi harusnya tetap berada di price point yang sama. Correct me if I'm wrong, tapi setahu gue biasanya seperti itu. Kita lihat di dalamnya ya, dapat ini converter juga buat kalau kalian pengen monitoring, karena dia pakainya USB Type-C ya untuk kalau monitoring audio gitu kan. Lalu ini strapnya, dan di sini nggak ada apa-apa lagi. Ini kameranya dalam posisi terbalik sepertinya, harusnya dia begini, tapi ya nggak tahu juga. Karena sudah malam, langsung aja kita, kok suara gue sedikit agak bindeng ya. Dan ya, ini dia. So excited gitu kan, tapi tampangnya sangat familiar gitu ya. Ini adalah XT30. Dan kita lihat, nah ini dia XT30. Perbedaannya tuh sebenarnya minim banget. Jadi video ini mungkin nggak akan terlalu panjang juga. Kalian bisa cek juga video kita soal XT30 Mark II gitu ya. Bahkan udah ada reviewnya di situ, kalian bisa nyimak lebih lengkap. Tapi di sini gue akan fokus pada beberapa perubahannya aja yang gue tahu. Jadi gue dikasih tahu sedikit perubahannya adalah dia di sisi atasnya ini. Kalian bisa lihat ya. Dia di sisi atasnya ini jadi film simulation dial. Kalau yang sebelumnya itu kan dia buat kayak mode video, mode custom dan lain sebagainya, mode lah, shooting mode. Sedangkan di sini dia jadi film simulation dial. Dan film simulationnya sekarang juga udah diupdate ke yang terakhir gitu ya. Dia udah komplit, ada 20, ada Reala S juga yang suka pakai. Tapi di XT30 itu yang Mark II itu belum ada, dan di Mark III ini sekarang udah ada. Cuman gue agak kurang suka ya dengan penempatan logo XT30 Mark III-nya sekarang. Enggak sih, normal di situ. Nih, lihat sekarang. Nah, ya gue juga agak gatel sih sebenarnya. Kayak barang sampel gitu ya, tapi ya mungkin nanti akhirnya seperti itu juga. Gue nggak tahu ya, biasanya tuh di mana sih? Yang Mark tuh gimana ya? Ada di sini ya? Apa di sini? Tapi ada Mark II-nya. Nah, lupa kan? Gue juga lupa. Ya, XT30 apalagi udah lama banget juga, jadi kita nggak tahu sih dia perbedaannya di mana dibandingkan Mark II-nya. Oh, udah ada baterainya, udah di dalam. Sampel unit ternyata. Oke, menu sama, cuman dia kayaknya ada membawa beberapa fitur baru ya harusnya. Oh ya, dia videonya di-upgrade karena pakai prosesor baru. Sensornya masih yang lama, tapi karena pakai prosesor baru, dia sekarang
Videonya bisa 10 bit 422. Kayaknya udah dibagi-bagiin banget gitu ya 10 bit 422 buat kamera-kamera Fuji. Dan dia udah bisa 6.2K. Gue nggak tahu deh 6.2K-nya open gate apa enggak ya. Open gate. 6.2K open gate gitu ya. Jadi ya mungkin dia nggak murah juga sih karena dia bukan jajaran XA ya. Dan dia ini mungkin sama XM sebenarnya akan saling bersaing. Tapi ya mungkin XM lebih ke kalau kalian konten kreator pengen simple dengan konsep lebih ke video ya XM. Tapi kalau kalian masih suka dengan rasa-rasa analog dan gaya-gaya fotografi klasiknya Fujifilm ya mungkin X-T30 Mark III ini akan jadi pilihan kalian. Tapi dari segi video dia udah nggak ini ya. Nggak disunat lah gitu karena videonya memaksimalkan sensornya juga udah bisa sampai 6.2K 30p. Cuman kalau kalian pengen slow mo harusnya dia 4K-nya masih di 60. Kalau kalian mau 120 harusnya dia masih di Full HD. Tapi Full HD-nya pun dia harusnya 240 ya, bener. Dia udah 240. Karena yang Mark II pun sebenarnya Full HD-nya 240. Cuman kita belum tes sih lebih bagus atau enggak. Karena tetap ada perbedaan. Full HD-nya kalau kalian pakai 120 sama pakai 240 tuh ada perbedaan kerasa ketajamannya gitu ya. Kalau kepo, cek yang review Mark II-nya kita, X-T30 Mark II. Oke, lalu apa lagi ya perbedaannya? Kayaknya itu aja sih, cuman update dari segi prosesornya doang. Tapi yang cukup menarik juga, yang fresh itu adalah lensa kitnya karena dia membawa lensa kit baru di sini. Baru dirilis juga setahu gua. Itu adalah Fujinon XC13 sampai 33 mm f3.5 sampai 6.3. Udah ada optical image stabilization dan angkanya lumayan unik ya, 13 sampai 33 mm. F-nya juga bukan bukaan yang konstan, dia ya lensa kit lah gitu ya. Dan ini adalah seri XC. Kalau kalian familiar dengan Fuji, seri XC itu memang seri murahnya mereka. Dan kita langsung lihat aja. Kayaknya dia lensa-lensa. Nggak tahu ya, lensa-lensa kit Fuji tuh kadang dia ini sih apa? Motorized gitu, power zoom. Nggak tahu deh kalau di sini. Itu layarnya cuma ke atas bawah dong. Harusnya sih ya. Bentar. Tilt atas, tilt bawah, samping bisa nggak ya? Nggak bisa suka. Ya nggak ada angle sampingnya juga, jadi nggak bisa gini maksudnya gitu. Ya sama sih, kayaknya sama ya sama X-T30 yang Mark II gitu. Jadi bener-bener refreshment-nya dari segi prosesornya aja sama film simulation yang lebih komplit. Oh sama efisiensi, karena dia pakai yaitu prosesornya itu mungkin membawa format video yang lebih besar gitu kan, format video yang lebih gokil sampai 6K open gate. Lalu dia membawa film simulation yang lebih lengkap, sama kayaknya efisiensi energi juga. Karena kalau gue lihat sih di product information-nya yang dikasih ke gue, dia tuh bisa lebih awet gitu. Kalian buat ngambil foto, dia jumlah frame yang ditangkap tuh bisa lebih banyak. Gue sih lupa ya, mungkin nanti kita taruh aja by text di situ. Tapi intinya adalah dia punya efisiensi power yang lebih baik. Oke, kita coba aja si lensanya. Tapi untuk XC build-nya lumayan bagus sih. Nah, ini nggak ada ibisnya gitu kan. Ya, gue juga belum ngomong tadi, ini nggak ada ibisnya gitu. Bener-bener refreshment-nya XC30 aja. Tapi lensanya malah ada yang bergerak gitu. Karena dia udah optical image stabilization juga. Harusnya lumayan bantu ya. Oh, dia bukanya manual gini. Enggak sih, dia nggak power zoom. Nggak power zoom, cuman ya kayak lensa kit aja sih. Kalau mau ngunci kita pullin ke sini, begitu mau buka ke situ. 13 sampai 33. Unik ya angkanya. Ya 13 luas sih. Nggak ada memori juga di sini, jadi kita cuma ngetes aja. Nah, tapi ya ini karena bukan vari angle, jadi nggak bisa juga. Tapi ya kurang lebih begitulah tuh. Kalian lihat tuh di zona ada seka. Dan ya balik lagi. Kalau kalian udah ngincer X-T30 yang Mark I, Mark II, mungkin tabungan kalian baru kekumpul sekarang gitu ya. Gua rasa ya langsung aja ke yang Mark III karena speknya paling tinggi gitu. Dengan prosesor paling baru, kalian videonya bisa paling gokil gitu. Oke, paling itu aja. Semoga bisa mengisi waktu kalian dan bisa memberi gambaran seputar kamera ini. Ya kalau kalian tertarik kita bikinin juga reviewnya, silahkan kalian komentar aja di bawah. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera Adaska, dan jangan lupa untuk berkarya.